Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum dimulai, ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, apakah kalian mengenal tokoh pada gambar-gambar berikut ini? Ya, mereka adalah tokoh yang berperan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan. Oke teman-teman, mari kita simak dan perhatikan materi tentang upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan masyarakat pada awal kemerdekaan. Upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan rakyat pada awal kemerdekaan. Latar belakang kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan Republik Indonesia adalah: yang pertama, Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik. 2. Belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi. 3. Kondisi keamanan yang tidak stabil. 4. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan baru merasakan bagaimana mengatur perekonomiannya sendiri. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan terciptanya bangsa yang sejahtera. Awalnya, bangsa Indonesia belum dapat menciptakan lapangan kerja yang memberikan pendapatan yang cukup bagi keperluan masyarakat. Harga barang-barang juga mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Berbagai upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan meliputi pinjaman nasional, konferensi ekonomi, rencana Kasimo atau Kasimo Plan, persatuan tenaga ekonomi, dan pembentukan badan perancang ekonomi. Nah, teman-teman, mari kita bahas satu persatu berbagai upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan berikut ini. Pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar di Jawa.
Dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan transmigrasi. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Akagani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, materi mengenai upaya mensejahterakan masyarakat di awal kemerdekaan sudah selesai kita pelajari bersama-sama. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.